Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di vlog saya Bram. Nah teman-teman, sekarang saya mau berbagi rahasia buat teman-teman. Rahasia apa? Rahasia bisa cepat jadi manajer, bisa cepat jadi bos di salah satu perusahaan tempat teman-teman berkarir. Teman-teman, sebelum melanjutkan menonton, mohon support channel kami dengan klik tombol subscribe, like, and share ya. Terima kasih. Jadi be a real professional, cepat karirnya naik. Rahasia sukses yang saya jalani, saya akan bagikan di video kali ini. Jadi gini teman-teman, kenapa saya bisa achieve level manager level di usia 30? Jadi ya mungkin ada teman-teman yang di usia di bawah saya udah achieve level manager, tapi buat saya sendiri usia 30 sekarang saya itu ya sedikit lumayan cepat lah gitu teman-teman. Saya sih positive thinking aja, saya berusaha sebaik mungkin bekerja, berusaha sebaik mungkin profesional. Karena saya melihat ada banyak umur yang di atas saya yang masih jadi karyawan biasa gitu. Bukan berarti karyawan biasa tidak baik, bukan berarti, mohon maaf, tidak ada maksud ke sana. Tapi kita bekerja di perusahaan itu kan mindsetnya bekerja dengan baik, posisi jabatan yang baik, dapat gaji, income yang besar, itu kan simple. Jadi kita bekerja itu fokusnya itu. Siapapun yang bekerja sekarang itu pasti berpikir seperti itu. Ya termasuk saya, termasuk mungkin teman-teman semua. Nah, saya sharing rahasia saya. Jadi yang pertama itu, biar kita bisa cepat ke top level kita bekerja di salah satu perusahaan sebagai profesional, itu yang pertama yang saya lakukan itu, saya jadi problem solver teman-teman. Saya jadi problem solver itu, jadi setiap ada masalah di perusahaan, setiap perusahaan membutuhkan seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan di luar jam kerja, itu biasanya nyari saya. Tolong ini selesaikan pekerjaan ini. Mungkin tidak ada overtime, mungkin hanya kita berdedikasi saja untuk perusahaan. Mungkin juga tidak langsung dapat bonus, tapi saya selalu berpikir begini, perusahaan atau atasan kita memberikan masalah ke kita, memberikan pekerjaan ke kita, berarti kita itu dipercaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan kadang-kadang masalah itu juga langsung misalnya dimitingkan di besok harinya, pagi hari, jadi kita harus selesai lembur malam gitu misalnya. Jadi saya pasang badan, saya bicara, oke, saya akan kerjakan Pak sebaik mungkin dan itu bisa saya gitu. Jadi saya jadi problem solver dia gitu. Ini punya anak buah atau punya bawahan itu bisa diandalkan gitu teman-teman. Karena gini berpikirnya, sebelum kita jadi top leader, kita jadi pemimpin, kita harus jadi bawahan dulu yang baik gitu. Kita harus jadi bawahan dulu yang menurutlah, dalam tanda petik menurut itu dalam artian kita follow order, kita ikutin apa kata atasan kita, selama itu positif, selama itu baik, selama itu benar menunjang karir kita ikutin teman-teman. Sedikit effort lebih yang kita kasih untuk perusahaan itu dampaknya baiknya ke kita juga. Kita jadi tahu bahwa kita, oh ternyata bisa kerja sampai, saya pernah kerja hampir 12 jam, mungkin lebih lah juga pernah gitu dalam sehari. Itu jadi, oh ternyata saya bisa ya. Jadi kerja 8 jam itu nggak cukup, saya 12 jam, kadang juga lebih gitu kalau misalnya emang benar-benar dibutuhkan gitu, kerjaan itu selesai di besoknya. Oh ternyata saya bisa ya, saya bisa menyelesaikan masalah ini, saya jadi problem solver dari perusahaan, terus atasan juga kasih reward, kasih appreciate, kasih pujian gitu teman-teman. Ya itu yang selalu saya camkan ke diri saya sendiri. Selama kita berbuat baik, bekerja baik, profesional, be a problem solver, jadi pemecah masalah, solusi masalah, kebaikannya itu akan kembali ke diri kita sendiri. Kita jadi, oh ternyata mentally grows, kita punya mental yang kuat, mental yang hebat gitu, punya mental yang cukup tangguh untuk di pressure, dikasih tekanan, diberikan overload work dan lain sebagainya gitu. Itu buat kita sendiri. Dan saya latih tuh memang nggak sehari 2 hari langsung bisa gitu. Saya sempat ya kecapean, sakit dan sebagainya, itu udah jadi makanan sehari-hari, tapi begitu itu kelewatin, oh ternyata level kita upgrading gitu. Kita sadar, oh saya bisa, level saya udah di sini, saya mampu. Nah itu di sana teman-teman punya kepercayaan diri, bisa berbicara, menyampaikan lagi kepada orang, mungkin punya anak buah dan lain sebagainya gitu teman-teman.
Itu yang pertama, itu jadi problem solver. Kemudian yang kedua, saya bagikan dua aja. Yang kedua itu konsisten, teman-teman. Konsisten itu harga atau sifat atau kata kerja yang mahal bagi seorang profesional. Konsisten berangkat setiap hari pagi masuk kerja, kemudian menyelesaikan semua pekerjaan, selesai, pulang, besoknya sama, rutinitas, jadi rutin, konsisten bekerja, konsisten berkontribusi buat perusahaan. Sebisa mungkin dijaga kesehatannya sehingga tidak ada izin sakit, terus sebisa mungkin diatur jadwalnya sehingga ada acara keluarga dan sebagainya masih bisa diundur di waktu libur gitu. Konsisten berdedikasi untuk perusahaan, konsisten bekerja, konsisten berkontribusi, itu jadi sangat amat mahal di dunia saat ini. Pada zaman sekarang itu konsisten itu harga yang mahal lah, teman-teman. Jadi kalau saya diizinkan gitu punya perusahaan, saya sangat amat berterima kasih kalau misalnya dikasih anak buah yang konsisten gitu. Konsisten kurang lebih jadi berintegritas. Jadi dia mau ada yang ngawasin, dia mau ditinggalin kerjanya, misalnya kita misalnya bos atasan kita pergi, kita tetap bekerja gitu sesuai dengan apa yang diinstruksikan gitu. Tidak ada malah santai-santai, tidak curi-curi waktu, tidak lain sebagainya. Begitu kerjaan kita selesai, kita bikin report sebaik mungkin, kasih ke atasan laporan. Selalu konsisten bekerja, konsisten kasih laporan. Ada masalah kita laporkan, ada kerjaan yang kita nggak tahu kita kembalikan, jangan didiamkan, jangan sampai nggak dikerjakan gitu. Di push diri kita. Kalau ada masalah yang kita hadapi, kita nggak tahu, kita tanya ke orang yang tahu. Pada level bekerja di perusahaan, tanya ke atasan kita, tanya, ini sebetulnya gimana sih saya mengerjakannya, apa begini betul, apa begini, apa begitu. Jadi ada feedback gitu, kita dikasih kerjaan, kita nggak tahu, kita tanya, kita tahu, kita selesaikan dengan baik, dengan cepat, reportkan lagi, dapat kerjaan lagi, selesaikan lagi, reportkan lagi. Nah itu konsisten teman-teman. Konsisten itu dilatih, dibangun, integritas kita punya itu, kita naik level lagi, kita upgrading skill sendiri, kebaikan, semua yang kita lakukan yang baik itu kembali ke diri kita sendiri. Oh ternyata saya mau ya, ternyata saya bisa. Ujung-ujungnya kalau teman-teman mungkin bekerja di perusahaan, jadi mungkin seorang direktur, amin, jadi pemegang keputusan, benar-benar megang kendali sebuah perusahaan, ya alhamdulillah gitu. Kalau misalnya nggak sampai ke sana, teman-teman bisa buka usaha sendiri, bikin perusahaan sendiri, karena udah emang dirinya teman-teman itu problem solver, terus sangat konsisten, sangat berintegritas. Apalagi gitu, orang-orang akan trust sama teman-teman, akan banyak yang ngasih kerjaan ke teman-teman, punya networking yang banyak. Si Pak Brahma memang bisa dipercaya gitu, saya ngasih kerjaan apa juga selesai gitu. Itu dibangun teman-teman, trust itu dibangun, disetting, didesain sebaik mungkin. Jadi nama teman-teman pertaruhannya. Hidup ini nggak lama teman-teman, nggak lama, 70, 80, 90, 100 tahun maksimal gitu. Dalam jangka waktu yang singkat ini kita hidup di dunia itu jadi sesuatu teman-teman. Pesan buat saya sendiri, saya tidak bermaksud menggurui, tapi pesan buat saya sendiri yang pengen saya sampaikan ke teman-teman. Semoga berkenan, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mungkin di video selanjutnya kita bercerita lagi ya teman-teman. Terima kasih. Hatur nuhun, arigato. Thank you. See you next video. Bye bye.